Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat surgawi, lantunan surat Al-Baqarah ayat 183 tadi sering dibacakan para mubalik terutama di bulan Ramadan, bertepatan dengan umat Islam yang sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Umat Islam di seluruh dunia telah menyiapkan dirinya untuk melaksanakan puasa pada bulan tersebut. Namun tahukah Anda sejarah puasa di bulan Ramadan ini? Simak terus channel Sobat Surgawi, kajian Islam secara ringkas dan jelas. Namun jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tak ketinggalan kajian terbaru dari kami. Sobat Surgawi, puasa Ramadan merupakan salah satu kegiatan keagamaan umat Islam yang senantiasa ditunaikan pada bulan Ramadan. Pengertian puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun dari hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Surgawi, dalil yang menyatakan perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi yang memiliki arti sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban puasa Ramadan dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Berikut kutipan sebagian ayat 185. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Sobat Surgawi, selain dalil Quran, ada beberapa hadis yang menyatakan tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Di antaranya hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Baihaqi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, di mana Allah mewajibkan puasa di bulan itu kepada kamu. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan durhaka dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka ia terhalangi. Yang kedua ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga ada hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Sobat Surgawi, sejarah puasa di bulan Ramadan dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Awal mula perintah menunaikan ibadah puasa Ramadan yakni pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Menurut hadis tentang puasa yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan setelah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan, hingga akhirnya puasa Ramadan mulai diwajibkan bersamaan dengan syariat syarat Idul Fitri, zakat fitrah, dan kurban. Sobat Surgawi, ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah bulan Ramadan dan beberapa hikmah yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban puasa Ramadan bertepatan dengan sejarah turunnya Al-Quran pertama kali.
sebagai wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang dikenal dengan nuzulul Quran itu terjadi di Gua Hiro melalui perantaraan malaikat Jibril. Ketika itu, malaikat Jibril membacakan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa kedua, Perang Badar atau disebut Ghazwah Badar Al-Kubra, merupakan pertempuran besar antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Peristiwa yang berlangsung di pertengahan bulan Ramadan atau tepatnya pada hari Jumat 17 Ramadan, sekaligus menandai awal kejayaan kaum muslimin. Pada perang ini Nabi Muhammad SAW membawa serta 313 pasukan menghadapi 950 pasukan lawan. Dari 313 pasukan muslimin yang ikut berperang, sebanyak 14 orang gugur atau mati syahid, sementara 70 pasukan lawan berhasil ditawan, salah satunya Abu Jahal. Dengan kemenangan umat muslimin pada perang itu menjadi saksi atas kebesaran Allah dan keimanan para muslimin. Peristiwa ketiga, bersama dengan para sahabat, Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Makkah dalam perang Fatu Makkah pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang ini dipicu oleh kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dan bersekongkol dengan kabilah lain untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah. Dalam perang ini Nabi Muhammad memerintahkan sebanyak 10.000 pasukan muslim. Pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Pasukan muslim berhasil menang meski berperang dalam kondisi berpuasa. Tentara Quraisy akhirnya menyerah. Usai perang, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan muslim untuk menghancurkan sebanyak 360 berhala di sekitar Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Nah sobat surgawi, demikian kajian Islam kita, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.